Surat Kartini, Jepara, 21 Januari tahun 1901. Kepada Nyonya Abendanon Mandri. Tadi sore kami pergi ke pantai dan kami mandi di laut. Lautnya tenang, menyenangkan, dan sama warnanya. Saya duduk di atas batu karang dengan kaki terjuntai ke dalam air dan mata memandang jauh ke kaki langit. Aduhai, alangkah indah jelitanya bumi ini. Kedamaian, rasa bangga, rasa bahagia, rasa terima kasih meresap ke dalam hati saya. Alam tidak pernah membiarkan kami pergi sebelum dihiburnya. Apabila kami datang kepadanya untuk minta dihibur. Telah lama dan telah banyak saya memikirkan perkara pendidikan. Terutama akhir-akhir ini, saya pandang pendidikan itu sebagai kewajiban yang demikian mulia dan suci. Sehingga saya anggap suatu kejahatan apabila tanpa kecakapan yang sempurna, saya berani menyerahkan tenaga untuk perkara itu. Sebelumnya harus dibuktikan apakah saya mampu menjadi pendidik. Bagi saya, pendidikan itu merupakan pembentukan budi dan jiwa. Aduh, saya sama sekali tidak akan dapat berpuas diri apabila sebagai guru saya merasa tidak dapat menjalankan tugas seperti yang saya wajibkan sendiri kepada pendidik yang baik. Dengan mengembangkan pikiran saja, tugas pendidikan belum tentu selesai, belum boleh selesai. Seorang pendidik harus juga memelihara pembentukan budi pekerti, walaupun tidak ada hukum yang secara pasti mewajibkannya melakukan tugas itu. Namun, secara moral, ia wajib berbuat demikian. Dan saya bertanya pada diri sendiri, dapatkah kiranya saya menjalankan tugas itu? Saya yang masih perlu juga dididik ini? Sering saya mendengar orang mengatakan bahwa dari yang satu dengan sendirinya akan timbul yang lain. Oleh perkembangan akal, dengan sendirinya budi itu menjadi halus dan luhur. Tapi dari pengamatan saya berpendapat bahwa hal itu sama sekali tidak selamanya demikian. Peradaban, kecerdasan, pikiran belumlah merupakan jaminan bagi kesusilaan. Dan orang tidak boleh terlalu menyalahkan mereka yang budi pekertinya tetap jelek, meskipun pikirannya cerdas benar. Sebab dalam kebanyakan hal, kesalahannya tidak terletak pada mereka sendiri, melainkan pada pendidikan mereka. Aduh, telah sangat banyaknya mereka yang mengusahakan kecerdasan pikiran. Tapi apa yang telah diperbuatnya untuk pembentukan budi pekerti mereka?
Aduhai, dengan gembira saya benarkan pikiran suami Nyonya yang demikian jelas terbaca dalam surat edaran tentang pengajaran untuk anak-anak perempuan Bumi Putra. Perempuan sebagai pendukung peradaban. Bukan karena perempuan yang dianggap cakap untuk itu, melainkan karena saya sendiri juga yakin sungguh-sungguh bahwa dari perempuan mungkin akan timbul pengaruh yang besar, yang baik atau buruk akan berakibat besar bagi kehidupan. Bahwa dialah yang paling banyak dapat membantu meninggikan kadar kesusilaan manusia. Dan bagaimanakah ibu-ibu Bumi Putra dapat mendidik anak-anaknya kalau mereka sendiri tidak berpendidikan? Karena itulah, maka saya amat sangat gembira atas maksud yang mulia hendak memberikan pendidikan dan pengajaran kepada gadis-gadis Bumi Putra itu. Sudah lama saya mengerti bahwa hanya itulah yang dapat membawa perubahan dalam kehidupan perempuan Bumi Putra yang menyedihkan ini. Pengajaran kepada anak-anak perempuan akan merupakan rahmat, bukan hanya untuk perempuan saja, melainkan untuk seluruh masyarakat. Di mana-mana kami mendengar orang membicarakan sekolah-sekolah yang akan didirikan. Dan untuk anak perempuan Bumi Putra, betapa bersinar-sinar mata kami. Dan hati kami menjadi gembira kalau kami mendengar rencana itu dibicarakan. Dengan pengharapan dan persetujuan yang begitu banyak. Kerap kami harus menggigit bibir untuk tidak bersorak-sorak kegirangan, menggenggam tangan kami erat-erat untuk tidak menyatakan kegembiraan kami dengan keras. Di kalangan perempuan Bumi Putra sendiri, sepanjang pengetahuan kami, sangat gembira akan hal ini. Semua yang kami ajak bicara tentang perkara itu ingin menjadi anak lagi untuk dapat turun mengenyap pengajaran itu. Alangkah bagusnya sekolah-sekolah Bumi Putra di Pati, Kudus, Jepara, dan di distrik-distrik dapat menunjukkan bukti-bukti nyata kepada Nyonya mengenai keberhasilan pekerjaan yang mulia itu. Anak-anak perempuan dari kalangan rakyat yang bersekolah di situ jumlahnya semakin bertambah.